Tom Hiho Aca-aca Nehi Nehi, yang artinya oke, what's up guys. Nah, kali ini gue mau merangkum sebuah film India nih yang berjudul By Man Love, yang dirilis tahun 2016 lalu. Nah, film ini bakal berkisah tentang film ini sendiri bakal bercerita di mana ada seorang bos yang mengghosting dan cuma berniat menggadabah karyawannya sendiri. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, gue ingetin dulu kalau film ini tuh alurnya sedikit maju mundur. Jadi kalian tuh harus bener-bener fokus buat nonton film ini cuy, biar kalian paham sama jalan ceritanya gitu. Oke, penasaran? Yuk kita masuk ke ceritanya aja guys. Nah, film ini diawali dengan seorang wanita yang sangat aduhai dan mempesona. Dia ini bernama Simona. Ini orangnya. Nah, dia ini sedang menghadiri sebuah acara penghargaan karena di mana atas keberhasilan bisnisnya. Dan di dalam acara ini juga, Simona ini ditemani oleh seorang pengusaha asal London yang bernama si Daniel. Ini wajahnya. Lalu di sana juga turut hadir Bapak Umar, yang dimana dia ini adalah mantan bosnya Simona. Dan di sana juga Bapak Umar ini mempunyai seorang anak yang bernama Simonis dan juga si Udin. Dan terlihat mereka ini sedang ngejedok di sana. Lalu di tengah acara berlangsung, di sini Simona ini menghampiri si Umar. Dan di mana dia ini berkata bahwa berkat si Umar lah dia bisa menjadi berhasil seperti sekarang ini. Tapi tampaknya omongan Simona ini bukannya membuat si Umar berbangga, melainkan dia malah tidak suka dengan Simona. Lalu tak lama berselang di sini si Udin juga menghampiri ayahnya, dan dia pun mengajak ayahnya dan juga saudaranya untuk mantau ke rumahnya. Lalu sesamanya di rumah di sini ternyata Simonis dan si Umar, dia ini sangat kesal dengan keberhasilan Simona. Karena dampak dari keberhasilan bisnisnya itu, penjualan mereka ini menjadi sangat menurun, bahkan terancam bangkrut. Lalu di sini si Udin ini menyadari kalau semua ini adalah kesalahannya di masa lalu. Lalu dia pun sedikit membayangkan apa yang pernah dia lakukan kepada Simona. Nah, sekarang kita balik ke masa lalu si Udin, pas 3 tahun yang lalu. Dan di sini diceritakan dia ini sedang berada di suatu bar, dan di mana mereka ini sedang abok-abok tuak dengan campuran sedikit tai ucing. Dan di sana si Udin ini melihat Simona yang sedang merayakan acara pesta ulang tahun temennya. Lalu si Udin yang sangat kumetap dengan body Simona yang begitu sangat melesat, dia pun dengan pedenya nih langsung menghampiri Simona. Look, I need this report tonight. Dan di sini dia pun langsung mencoba berkenalan dengan Simona, tapi dengan cara yang sedikit membagongkan. Dan hal itu sontak membuat Simona langsung emosi. Dan pak! Ya, dia pun langsung digampleng di bagian raranya, dan mengakibatkan dia pun langsung malu di tempat itu. Dan parahnya lagi, ternyata kejadian itu direkam oleh teman si Udin, dan video itu pun langsung viral di kalangan temen-temennya. Nah, di sini si Udin ini jadi bahan cengengan tongkrongannya karena dia udah digampleng oleh seorang wanita. Lalu karena kejadian itu juga, di sini si Udin ini gak terima nih, dan dia pun bertekad buat mencari Simona untuk balas dendam kepadanya. Nah, di sisi lain, Simona ini baru saja tiba di kantornya. Dan di sini dia pun menemui atasannya. Dan atasannya ini adalah Simonis. Nah, Simonis ini lalu menyuruh Simona untuk bertemu bos besar di perusahaan itu yang bernama si Daniel. Okay, I gotta go. Bye. All the best. Lalu saat Simona hendak pergi dari kantor itu, di sini datanglah si Udin. Dan di sini dia pun sangatlah kaget plus kebingungan karena dia melihat Simona ada di kantor ayahnya. Lalu di sini si Udin ini menemui Simonis dan dia pun menanyakan tentang siapakah Simona sebenarnya. Lalu di sini Simonis ini menjawab kalau dia adalah salah satu manajer di perusahaannya.
Nah, Simonis juga di sini mengatakan kalau dia merupakan salah satu wanita yang paling cepat dan bahenol di kantornya. Tapi sayangnya dia ini sulit untuk didapatkan. Tapi mendengar hal itu, di sini si Udin yang merupakan cowok genjoter, dia ini malah mengajak taruhan kepada Simonis kalau dia bisa mengenjot Simona hanya dengan 10 hari saja. राज्य क्या बचपना है यार तू जानता है मेरे पास तुझको दे ₹1 दे देना Lalu di sisi lain, Simona ini sedang bertemu dengan si Daniel, dan di mana dia ini dikasih sebuah kalung berlian oleh si Daniel. Dan di sini juga tampaknya si Daniel ini menyukai Simona. Lalu di sini juga si Daniel ini mengatakan kalau dia besok pagi akan pulang ke London. Nope. I'm off tomorrow. Let me walk you out. Okay. Nah, keesokan harinya, di sini si Udin ini mengambil alih perusahaan ayahnya, yang dimana dia ini akan menjalankan aksinya. Hey, Sunai, get out, you bloody stalker! बाहर निकाल दो. Okay, relax. I'm leaving. Okay, chill. Dan di sini setelah Simona ini tahu kalau siapakah si Udin sebenarnya, dia ini ngerasa bersalah nih karena telah mengusirnya. Lalu dia pun langsung menemuinya di ruang kerjanya. No, Raj Malhotra. I'm Sunena. Dan ternyata semenjak itu juga si Udin ini selalu berusaha menarik perhatian Simona dengan berbagai cara apapun. Bahkan si Udin dulunya yang tidak pernah ada di kantor, dia pun sangat rajin sekali ada di kantor. So, Dikshit ji. Nah, singkat cerita, Simona akhirnya kelepak-kelepak dengan si Udin nih. Tapi si Udin yang tahu kalau Simona sudah mulai suka sama dirinya, dia ini mulai mempermainkan Simona. Nah, selama berhari-hari di sini si Udin dengan sengaja nih, dia pun tidak pernah menghubungi Simona. Bahkan dia juga nggak pernah ada di kantornya lagi. Dan di sini Simona yang sudah sangat nututan kepada si Udin, dia ini selalu berusaha mencari si Udin. Sampai-sampai dia pun selalu menangis saat mengingat dirinya. Raj, where the hell are you? How irresponsible can you? Nah, singkat cerita lah, akhirnya si Udin ini kembali menghubungi Simona. Dan dia pun menyuruh Simona untuk bertemu di villa pribadinya. कहाँ नहीं ढूंढा? Where are you? Can't wait to see you. Lalu sesapanya di sana, ya seperti biasa karena sudah sangat kangen berat, di sini Simona ini langsung melamot si Udin dan bahkan mereka pun bergenjot ria di sana. Mantap sekali ini si Udin bangsat. Lalu setelah mereka ini lelah mengemplut, di sini mereka ini tiba-tiba saja dikagetkan dengan kedatangan keluarga si Udin. Nah, di sini si Udin juga nggak menyangka kalau keluarganya akan datang ke sana. Karena sebelumnya mereka ini bilang kalau mereka akan pergi ke Eropa. Nah, di sini parahnya lagi, keluarga si Udin ini melihat kalau Simona memakai sindor di dahinya. Nah, sekali info buat kalian yang nggak tahu apa itu sindor. Sindor sendiri diartikan sebagai makna kesetiaan oleh orang-orang yang sudah menikah. Dan bahkan sindor itu tidak boleh dihapus oleh sembarang orang. Dan artinya di sini kalau mereka telah berjanji kesetiaan dan akan menjalani pernikahan. Paham? Lanjut. Nah, karena hal itu juga si Udin ini mau gak mau nih harus menikahi Simona. Lalu setelah kejadian itu, di sini si Udin lalu menemui Simonis dan dia pun sangat emosi dan langsung menanyakan kenapa Simonis tidak memberitahu dirinya kalau keluarganya tidak jadi ke Eropa dan malah datang ke villa pribadinya. Nah, singkat cerita, acara tunangan antara si Udin dan Simona pun akhirnya digelar. Dan di sini saat acara itu berlangsung, teman ayah si Udin ini tiba-tiba mengenali ibunya Simona. Dan dia pun mengingat siapakah ibunya Simona ini sebenarnya.
Dan faktanya adalah ternyata ibu Simona ini adalah salah satu wanita pengencerot di suatu bar. Dan mengetahui hal itu, dia pun langsung memberitahu ayahnya si Udin. Lalu di sini kejadian yang cukup membagongkan pun terjadi. Dan di mana ayah si Udin ini malah dengan sengaja membuka aib ibu Simona di depan para tamu undangan. Nah di sini Simona yang mendengar hal itu sontak sangat kaget karena betapa bagongnya kelakuan ayahnya si Udin. Lalu di sini juga si Udin ini menambahkan kalau dari awal dirinya tidak sama sekali berniat menikahi Simona. Dan dia ini hanya berniat taruhan bersama si Monis dan dengan tujuan hanya menggenjotnya saja. Nah di sini Simona yang merasa sangat dipermalukan, dia pun untuk kedua kalinya menggampleng si Udin dan pak. Mantap anjing. Lalu di sini dia pun langsung membuang cincin tunangan itu dan pergi bersama ibunya. Lalu singkat cerita, keesokan harinya Simona ini tiba-tiba dibuat kaget nih saat dia pun menemukan ibunya telah bunuh diri. Dan ternyata hal itu ibunya lakukan semata-mata agar dirinya tidak menjadi penghalang kebahagiaan Simona karena latar belakangnya sangatlah suram. Dan di sini Simona ini merasa sangat terpukul atas kejadian itu. Dan di sini dia ini bertekad untuk melakukan balas dendam kepada si Udin dan keluarganya. Nah singkat cerita, Simona ini sudah bangkit dari keterpurukannya berkat bantuan si Daniel. Dan dia ini bilang kalau balas dendam paling menyakitkan itu adalah dibalas dengan sebuah kesuksesan. Nah kita balik lagi ke si Udin nih, yang dimana cerita tadi yang gue ceritain adalah sebuah hayalan si Udin di masa lalunya. Dan di sini ternyata si Udin sekarang sudah sangat menyesal atas perbuatannya di masa lalu. Dan dia juga diam-diam telah menyukai Simona. Lalu di sisi lain, si Umar yang menyadari kalau perusahaannya terancam bangkrut, dia ini mencoba mendatangi temannya, yaitu si Parto, untuk meminta suntikan dana buat perusahaannya. Nah saat pembicaraan itu berlangsung, datanglah anak si Parto yang sangat melesat dan menonjol. Dan dia ini bernama si Angel. Dan dia ini meminta izin kepada ayahnya untuk keluar rumah sebentar. Nah setelah melihat anak si Parto yang begitu sangat melesat, di sini si Umar ini punya ide yang cukup membagongkan nih, dimana dia ini bilang untuk mempererat kerjasama antar perusahaannya, mereka ini berniat untuk menjodohkan anak mereka berdua. Lalu singkat cerita, acara tunangan antara si Angel dan si Udin pun akhirnya digelar. Nah setelah acara itu kelar, di sini mereka berdua ini pergi ke sebuah klub untuk merayakan tunangannya itu. Lalu setelah kebanyakan minum tuak dan sedikit campuran tai ucing, di sini si Angel ini tiba-tiba menghilang dari tempat itu. Nah si Udin yang panik karena si Angel menghilang, dia ini mencoba mencari si Angel. Tapi pas ketemu, ternyata si Angel ini lagi digenjot oleh pria lain. Nah karena kejadian itu, di sini si Udin ini merasa sangat kecewa terhadap si Angel. Dan di sini dia ini baru menyadari kalau selama ini memang Simona lah yang benar-benar mencintainya dengan tulus. Lalu kemudian di sini si Udin pergi ke rumah Simona dengan hujan-hujanan. Dan Simona yang melihat si Udin kedinginan, dia pun dengan pekanya langsung memberikan sebuah kehangatan yang begitu nikmatnya untuk si Udin. Lalu pas pagi harinya, setelah Simona capek digenjot semalaman, dia pun mengangkat telepon dari si Udin. Dan ternyata yang menelepon itu adalah si Angel. Dan si Angel yang tahu kalau yang mengangkat telepon itu adalah cewek, dia ini sangat sakit hati dan langsung memberitahu hal itu kepada ayahnya. Lalu di sini si Parto yang emosi, dia pun langsung menghubungi si Umar. Dan dia pun langsung mengancam akan membatalkan kerjasamanya karena anaknya telah kecewa terhadap si Udin. Nah setelah mendapatkan ancaman dari si Parto, si Umar dengan emosi nih langsung nyamperin si Udin di rumah Simona.
Nah di sini dia ini langsung menyuruhnya untuk meninggalkan si Mona. Namun dikarenakan si Udin sudah sangat benar-benar jatuh cinta kepada si Mona, dia ini malah melawan ayahnya. Dan dia juga malah mengatakan kalau dia akan selalu bersama si Mona. Dan ayahnya yang mendengar hal itu kelepak. Ya lagi-lagi si Raj ini digamplang di situ untuk ketiga kalinya. Lalu singkat cerita, di malam harinya si Udin ini sedang berada di suatu bar. Dan di sini tiba-tiba dia ini mendapatkan sebuah telepon dari si Mona. Yang mana si Mona ini memintanya untuk segera datang ke rumahnya. Nah setelah sampai di rumah si Mona, si Udin ini awalnya berpikir kalau si Mona akan memberikan goyangan mantapnya lagi. Tapi di sini ternyata si Mona kembali membahas kejadiannya di masa lalu. Lalu di sini si Udin meminta maaf atas kesalahannya yang dulu. Tapi si Mona ini malah mengatakan kalau dia tidak akan pernah maafkan orang yang telah menyebabkan ibunya melakukan bunuh diri. Lalu gak lama kemudian di sini datanglah si Daniel. Dan karena hal itu juga di sini si Udin ini menyadari kalau si Mona ternyata sedang mempermainkannya. Lalu di sini si Udin yang emosi, dia pun langsung mencoba membunuh si Mona. Tapi untungnya hal itu langsung dihentikan oleh security yang ada di sana. Lalu singkat cerita, beberapa hari kemudian, di sini terlihat si Mona pergi ke kantornya. Dan dia pun gak sengaja melihat si Udin yang kini sudah menjadi gila karena dia sangat mencintai si Mona. Nah melihat hal itu, si Mona ini gak tega nih kepada si Udin. Dan dia pun berniat untuk membantunya. Tapi pas dia teringat kejadian yang dulu, dia ini mengurungkan niatnya. Dan pada akhirnya film pun mamat. Nah inti film ini menurut gua cukup seru, tapi endingnya kurang greget gitu. Kenapa nggak ada adegan tabrak-tabrakan gitu? Jadi film psikopat aja. Nah pokoknya jangan lupa nonton film fullnya karena pemeran utamanya sangat wow. Oke sekian dulu video kali ini. Gua dari tim Enak Mencerit. Dan seperti biasa terima kasih.